Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan Ayah Trian di materi ekonomi kelas 9 di pertemuan ketiga. Kita sekarang akan membahas tentang dinamika penduduk. Seperti biasa ya, anak-anak, sebelum belajar mari berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Terus jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol, jangan berkerumun, dan kalau memang nggak penting jangan keluar rumah. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas dinamika penduduk di dunia. Kita bahas dulu yang benua. Benua ini artinya dataran yang luas dan di dalamnya terdapat beberapa negara. Jadi beberapa negara kalau digabung namanya benua. Benua sendiri ada 5. Ada Afrika, Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, dari 5 benua ini yang memiliki dinamika penduduk yang paling besar yaitu benua Asia yang paling besar. Terus kemudian di Asia ini lebih dari setengah penduduk di dunia bertempat di Asia. Kalau di Australia ini dinamikanya kecil, di Afrika dinamika penduduknya sangat tinggi, di Amerika tergolong sedang, di Eropa penduduknya kecil. Kalau Antartika ini bukan benua tapi ada penduduk, cuman sedikit. Di sana tidak memiliki dinamika penduduk karena jumlah penduduknya ini tidak tetap. Terus, ini artinya jumlah keadaan penduduk yang senantiasa mengalami perubahan dengan bertambah kelahiran atau berkurangnya penduduk itu disebut dinamika penduduk. Jadi dinamika itu perubahan, entah itu bertambah atau berkurang, itu namanya dinamika. Nah, yang mempengaruhi itu ada 3. Migrasi, misalkan orang pindah dari Banyuwangi ke Jember, otomatis Banyuwangi kan berkurang, itu dinamika penduduk di Banyuwangi. Terus kematian, ada orang meninggal dalam 1 tahun 30 orang meninggal, misalkan kayak gitu, itu juga berkurang, itu dinamika. Begitu juga kalau ada yang lahir dalam penduduknya kan bertambah, maka itu dinamika. Jadi berkurang atau bertambah itu namanya dinamika. Terus ini istilahnya bisa dihafal aja mungkin di luar kepala. Demografi ini ilmu yang mempelajari tentang dinamika penduduk. Terus ada natalitas, ini jumlah kelahiran hidup, ini lahir yang hidup bukan yang mati ya. Terus kelahirannya sendiri kemampuan berproduksi yang sebenarnya dari penduduk. Nah, sekarang ada 5 benua yang akan kita bahas. Yang pertama benuanya benua Asia. Ini tahun 2005 ya, Asia mencapai 4 miliar jiwa. Ini banyak sekali, padat dengan kepadatan sekian, laju pertumbuhan sekian. Nah, negara-negaranya di ini ras utamanya di benua Asia ini ras Mongoloid, Kaukasoid, dan ras Negroid. Nah, ini ras-ras yang dominan. Di utara dan tengah ini ada Kaukasoid, di timur dan tenggara Mongoloid, selatan bagian tengah Kaukasoid juga, selatan bagian selatan Negroid, Asia baratnya ras Negroid, dan Asia kecilnya ras Kaukasoid dan Negroid. Terus agamanya di Asia itu kalau di barat itu rata-rata Islam, di Asia selatan rata-rata Hindu, di Asia tengahnya Islam juga lebih banyak. Kalau di Asia Tenggara kayak Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sekitarnya, kita kan termasuk Asia Tenggara, ini Islam sama agama Budanya hampir sama jumlahnya. Hindu sama Kristen lebih sedikit. Ada juga ekonomi di Asia itu yang mendominasi itu pertanian. Di tambang juga ada yang dialirkan ke sungai-sungai di Vietnam, di Cina, dan lain-lain ini. Kemudian ada juga industri. Kalau industri yang berkembang itu ada 4 negara di Singapura, Taiwan, Jepang, dan Korea. Minyak bumi juga ada di Timur Tengah biasanya, di Asia Barat. Kalau Asia Tenggara kita fokusnya ke pertanian. Terus yang kedua itu benua Amerika. Nah, suku Amerika aslinya itu namanya Indian dan Eskimo. Nah, kepadatannya itu mencapai 904 miliar jiwa. Ini laju pertumbuhannya sedang ya, masih tinggi yang Asia tadi. Terus ada penduduk pendatang di sana, ada Negroid, Mongolia, dan Kaukasoid yang berkulit putih. Ada juga penduduk campuran. Terus agama yang dianut di sana itu yang mendominasi Katolik Roma. Rata-rata di Amerika Selatan itu terbanyak se-Amerika. Terus di Amerika Utara ada Kristen Protestan,
Terus ada juga Yahudi, Islam juga ada di sana tapi sedikit. Rata-rata suku asli yang Indian. Terus ekonominya itu yang Amerika Utara itu bertumbuhnya pada industri, pembuatan kendaraan, alat elektronik, dan lain-lain. Amerika Selatan ini ke pertanian. Jadi kalau Amerika Utara itu industri, Amerika Selatannya ini ke pertanian. Tambang di sana juga ada sebagian kecil. Itu Amerika ya. Terus benua ketiganya itu benua Eropa. Nah ini sekitar 727 juta jiwa, hampir 1 miliar ya. Ini ada 5 suku di sana itu, suku bangsanya itu ada 5. Nah, sukunya ini aja, ini Nordik. Itu ciri-cirinya rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang. Ini orang-orang Inggris, Denmark, Belanda. Terus yang kedua suku Alpen atau bangsa Alpen. Rambutnya hitam, mata hitam, tengkorak lebar tapi tidak terlalu tinggi. Ini orang-orang Perancis, Swiss, Polandia di Eropa Tengah. Terus bangsa Mediteran ini ciri-cirinya di Eropa Selatan ya, Yunani, Italia, Portugis, Spanyol. Terus bangsa Slavia seperti bangsa Alpen tapi negaranya di Kroasia, Bulgaria, Serbia, dan ini Slovakia. Yang kelima bangsa Dinaric itu rambutnya gelap. Nah, rata-rata di Rumania. Ini sedikit kalau bangsa Dinaricnya. Terus agamanya di sana ada Katolik Roma. Ini yang terbanyak di Eropa. Di Prancis, Spanyol, Portugal ini paling banyak agama itu Katolik Roma. Yang paling banyak keduanya Kristen Protestan. Di sini di Inggris, Skotlandia, Jerman. Terbanyak ketiganya Kristen Ortodoks di Rusia, Ukraina, Belarusia. Ada juga yang menganut Yahudi di Rusia dan beberapa negara Eropa, tapi sedikit. Islamnya juga ada, tapi di Bosnia sama Albania yang paling banyak. Itu cuma 2 negara, dan beberapa negara Jerman dan Perancis, Belanda itu sedikit menganut Islam. Rata-rata yang paling banyak ini Katolik Roma. Terus aktivitasnya itu ada industri utama itu pembuatan dan perakitan kendaraan elektronik. Di pertanian itu juga ada gandum, jagung, dan lain-lain. Peternakan juga ada. Pertambangannya batu bara nih. Jadi bermacam-macam kalau masalah ekonomi di Eropa. Terus di Afrika. Di Afrika ini jumlahnya sampai 936 juta jiwa. Nah ini kepadatannya. Di sana ada 2 suku, namanya Negro. Negro dibagi 2. Kulit hitam ini namanya Negro Sudan. Kalau kulit yang lebih terang itu Negro Bantu. Terus kalau bahasa yang digunakan bahasa Swahili. Terus ada juga yang pakai bahasa Arab. Yang banyak Swahili. Nah agama di sana itu yang Islam yang paling banyak di Afrika Barat dan Utara. Kalau Selatan Kristen yang paling banyak. Afrika Tengah itu animisme. Afrika Timurnya Islam dan animismenya hampir sama. Kalau di Afrika lain itu Yahudi dan Katolik Roma. Ini sedikit Yahudi dan Katolik Roma, tapi ada. Terus ras Negro tadi dibagi 4. Ras Afrikanya dibagi 4 yang golongan besar. Yang pertama ini 1 ini ras Negro. Ini rata-rata di Gurun Sahara. Ada beberapa suku, Masai, Kikuyu, Zulu, Sudan, dan suku Bantu. Yang kedua ras Kaukasoid keturunan Arab. Ini tempatnya di sini di sekitar pantai Laut Tengah. Terus Kaukasoid yang keturunan Eropa juga ada. Kalau ini keturunan Arab, ini keturunan Eropa, kulit putih, hampir sama-sama Kaukasoid. Yang nomor 4 suku pribumi ini penduduk aslinya di kedalaman. Cuman sedikit di sana ya suku aslinya. Namanya suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman dan suku Hatentot. Nah ini pertaniannya juga ada beberapa di Sungai Nil. Terus ada intan, ada emas, lembaga minyak bumi di Afrika Barat dan Utara. Terus ada juga hasil hutan. Itu yang Afrika. Terus yang Australia. Ini penduduk asli Australia adalah suku Aborigin. Ini aslinya. Rata-rata pendatang. Ciri-cirinya ini kulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, kelopak mata lurus. Nah, ini suku aslinya kalah sama yang pendatang. Jadi pada tahun 1770 orang Inggris itu datang karena mencari emas. Mereka berbondong-bondong banyak yang datang. Cina pun juga datang ke Australia.
sehingga orang-orang berdatangan semakin banyak, maka penduduknya semakin banyak hingga 1.200.000 orang. Yang awalnya sedikit suku aborigin, terus ketambahan pendatang sampai sekian dan menetap di Australia gara-gara emas. Nah, pendatang ini rata-rata itu adalah pelaut-pelaut atau tahanan yang dihukum, jadi diungsikan ke Australia. Di sana juga ada pertanian seperti gandum, padi, anggur, buahan. Peternakannya juga ada sapi dan domba, ada juga hasil tambangnya. Nah, itu tadi ke 5 benua, ada Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Jadi anak-anak dipahami ya, dicatat mana yang menurut kalian penting, tidak usah ditulis semua, tapi yang penting-penting saja tidak apa-apa. Dan dilihat lagi videonya biar semakin paham. Mungkin itu saja yang dapat ayah sampaikan, kurang lebihnya ayah mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kali ini, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.